Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita lagi untuk mata kuliah etika insani. Dan yang kita angkat kali ini adalah religious ethic versus rational ethic. Mata kuliah etika insani, kuliah ke-8, religious ethic versus rational ethic. Religious ethic adalah suatu konsep etika yang keputusan etikanya diambil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, konsep-konsep teologis, kategori-kategori filsafat dan tasawuf. Dalam kajian religius etik, baik dan buruk perilaku manusia ditentukan dengan apa yang ada dalam agama. Dalam etika religius, yang menjadi sumber nilai adalah Tuhan. Jadi kebaikan adalah apa yang baik menurut Tuhan, dan begitu juga sebaliknya. Berbeda halnya dengan rasional etik. Rasional etik merupakan etika yang konsep etikanya didasarkan pada kemampuan manusia dan tidak menghubungkan perbuatan kepada kehendak Tuhan. Lebih jelasnya bahwa dasar dari etika rasional ini adalah logika, akal, rasio. Terkadang manusia berpikir menurut logikanya. Rasional etik ini bertindak berdasarkan sesuatu yang masuk akal, logis, rasional, tanpa menimbang hal baik menurut Tuhan atau tidak. Suatu pandangan yang meyakini bahwa dengan penalaran ilmiah dapat mengungkapkan kebenaran moral. Religious ethic dan rasional ethic akan kita bahas lebih lanjut. Problematika etika dan agama. Religious ethic dan rasional ethic sama-sama berbicara tentang moralitas. Yang berbeda adalah instrumennya, basisnya. Rasional etik berbicara tentang mana perbuatan baik dan perbuatan buruk, mana yang bermoral dan mana yang tidak bermoral, didasarkan pada akal, pada rasio. Sedangkan religious etik didasarkan pada instrumen agama, yaitu wahyu yang terdapat dalam kitab suci yang diyakini kebenarannya, tanpa akal, tanpa rasio, dan orang mengikutinya karena patuh pada ajaran agama. Rasional etik butuh religius etik karena akal bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Tapi akal tidak dapat memaksa orang untuk berbuat baik. Maling itu tahu loh mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, tapi tidak dapat memaksa dia untuk berbuat baik selain daripada kepatuhannya kepada agama. Koruptor tahu bahwa korupsi itu jahat, tapi akalnya bisa saja menjustifikasi perbuatan korupsinya. Yang bisa memaksa untuk tidak korupsi adalah kepatuhannya terhadap agama. Jadi harus ada satu kekuatan yang dapat memaksa orang berbuat baik, yaitu agama. Sebaliknya religious ethic atau agama juga butuh etika supaya tidak kaku menjalankan agamanya, tidak semata-mata pertimbangan pahala dan dosa. Misalnya memberikan uang kepada Pak Ogah di perempatan, kita tidak memberi, itu kita tidak dosa menurut agama. Tapi etikanya ya diberi kalau kita punya uang. Kita punya uang terus ada teman kita mau pinjam, kita tidak kasih pinjam, kita tidak dosa. Tapi etikanya diberilah pinjaman kalau kita punya uang yang berlebihan. Jadi yaitu agama tanpa etika adalah kering, sebaliknya etika tanpa agama hambar. Etika atau akhlak. Religious ethic adalah akhlak. Dan akhlak menurut Imam Ghazali adalah akhlak punya kata dasar yang sama dengan kholako, artinya ciptaan. Cuma Imam Ghazali membedakan antara kholako dan khuluk.
Khalaq artinya ciptaan, sifatnya eksternal, lahiriah, diistilahkan ijbari, hak prerogatifnya Allah. Kita tidak bisa memilih, misalnya kita lahir di Jakarta, kita tidak bisa memilih lahir di Bandung atau lahir di Kalimantan. Lahir dengan rambut keriting atau tidak keriting, kulit hitam atau kulitnya putih, cakep atau tidak cakep, itu lahiriah dan hak prerogatif Allah. Kita keriting, kita hitam, kita jelek, itu lahiriah dan tidak dosa. Khuluq internal diistilahkan oleh Al-Ghazali adalah ikhtiari, internal, batin. Ini wilayah kita. Kita bisa memilih baik atau kita bisa menjadi tidak baik. Itu pilihan kita. Kita bisa memilih jadi orang baik atau kita memilih jadi orang jahat. Ini yang namanya khuluq, akhlak, jiwa, batin. Kalau jiwa kita jelek, jiwa kita jahat, kita bisa membahayakan orang dan itu dosa. Target akhlak itu adalah husnul khuluq. Husnul khuluq itu adalah akhlak karimah, akhlak yang pas, intelek. Seseorang yang berakhlak karimah adalah dia yang bisa memanfaatkan semua yang diberikan Tuhan, yaitu intelek, emosi, nafsu, dan diantaranya adalah daya penyeimbang. Inilah yang jadi garapan akhlak, dimensi batinnya. Husnul khuluq adalah mendayagunakan intelek, emosi, nafsu secukupnya saja dan menyibukkan diri dengan ideal akhlakul karimah. Jalan menuju husnul khuluq adalah mendapatkan anugerah dari Allah atau diupayakan sendiri secara sungguh-sungguh atau kedua-duanya. Mendapat anugerah dari Allah itu adalah nabi dan rasul. Manifestasi husnul khuluq. Orang yang sudah husnul khuluq dan ukuran husnul khuluq dilihat dari manifestasinya yang menurut Imam Al-Ghazali adalah satu level pertama. Husnul khuluq adalah selalu bermuka ramah dan tersenyum. Kalau merengut kayak ikan koi, kalau mata mendelik kayak ikan koki, itu tanda-tanda husnul khuluqnya bermasalah. Suujon sama orang, diajak ngomong ketus, diskusi susah mau menang sendiri. Ini husnul khuluqnya bermasalah. Level kedua, selalu menggembirakan makhluk, baik dalam suka maupun duka, diambil Imam Al-Ghazali dari Al-Wasiti. Bisa menggembirakan orang ketika kita hadir, orang jadi senang. Itu artinya kita disenangi orang. Kalau kita hadir, orang merengut, orang tidak suka, itu husnul khuluq kita bermasalah. Level ketiga, aspek fisiknya lebih ke dalam lagi. Orang yang tak pernah mengeluh terhadap ketentuan Allah. Apapun situasinya, ada orang yang mencaci, ada orang yang menjolimi, dia diam saja. Ridho, ikhlas, rela apapun ketentuan Allah. Dikasih apapun, diperlakukan apapun oleh Allah, dia ridho, ikhlas. Level keempat, sanggup menahan diri, dijolimi orang tidak membalas. Selalu bisa menyebarkan ideologi kasih sayang, bahkan malah memohonkan ampun kepada Tuhan atas kesalahan orang lain itu. Level kelima, nah ini sudah sufi namanya. Tidak mendambakan apapun selain Allah, diambil oleh Imam Al-Ghazali dari Abu Said Al-Khudri. Ibadahnya bukan karena pahala, bukan karena dia mau masuk surga. Dia cuma mau dekat kepada Allah. Dia cinta semata-mata cintanya kepada Allah.
Definisi akhlak, suatu perangai, watak atau tabiat yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Hakikat akhlak. Akhlak bukanlah pengetahuan tentang baik dan buruk maupun kodrat baik dan buruk. Bukan pula pengamalan yang baik dan buruk, melainkan suatu keadaan jiwa yang mantap. Akhlak menurut Al-Ghazali adalah suatu kemantapan jiwa yang menghasilkan perbuatan atau pengamalan dengan mudah tanpa harus direnungkan dan disengaja. Jika kemantapan itu sudah melekat kuat sehingga menghasilkan amal-amal yang baik, maka ini disebut akhlak yang baik. Jika amal-amal yang tercela yang muncul dari keadaan itu, maka itu dinamakan akhlak yang buruk. Dua syarat akhlak. Stabilitas. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan bersifat permanen dan berkelanjutan. Lihat perbuatannya kemarin-kemarin, sekarang, dan besok. Permanen, tetap perbuatannya baik. Dan yang kedua adalah spontan. Perbuatan itu muncul dengan mudah dan tanpa paksaan. Perbuatan baik yang tidak spontan itu acting namanya. Acting itu adalah kepura-puraan. Ontologi akhlak. Sumber akhlak adalah pembawaan sejak lahir atau lingkungan atau perjalanan hidup. Jenis akhlak adalah al-khair, yaitu nilai-nilai akhlak Islami yang universal bersumber dari wahyu. Al-ma'ruf, yaitu nilai akhlak yang bersumber dari budaya setempat atau situasi yang secara umum diketahui masyarakat sebagai kebaikan dan kepatutan. Yang berikutnya adalah adab, yaitu akhlak yang bersifat lahir, tata krama, sopan santun. 4 kekuatan etika. 1 nafsu, jika terkontrol dan sehat sesuai akal dan syariah, melahirkan ifah, sifatnya menahan diri. Yang kedua amarah, jika terkontrol dan sehat sesuai akal dan syariah, melahirkan saja'ah atau keberanian. Ilm, dapat membedakan antara pernyataan yang benar dengan yang salah, antara kepercayaan yang benar dengan yang keliru, dan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, dan melahirkan hikmah atau kebijaksanaan. Adalah jika terkontrol dan sehat sesuai akal dan syariah, melahirkan keadilan adil. Ini adalah penggolongan nafsu dari Imam Al-Ghazali yang terkenal, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu amarah. Nafsu mutmainnah adalah tiada keinginan untuk membuat perkara munkar dan terpelihara dari penyakit hati. Nafsu lawamah, level pertarungan antara membuat perkara yang baik dan keji, namun kemudian yang kalah adalah kebaikan. Nafsu amarah, nafsu yang berkehendak melakukan perbuatan keji. Rukun jiwa, arkanun nafs, kuwah al-ghadab, kuwah as-syahwah, kuwah al-hikmah, kuwah al-adal. Ini adalah penjelasan dari slide yang sebelumnya tadi. Membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs, tadribat, latihan, jihadun nafs, dan pengorbanan. Yakin dengan pertolongan Allah, pendampingan oleh orang soleh, menghadiri majelis taklim.
Peran akal. Akal adalah mudabbir, pengelola yang dapat mengendalikan nafsu-nafsu, sehingga nafsu tersebut bisa membantu, bukan menghalangi, pertumbuhan spiritualitas seseorang. Dalam bukunya Kimyatus Sa'adah, Al-Ghazali menganalogikan akal dengan wazir yang perintah-perintahnya harus diikuti oleh nafsu. Tetapi kemudian si akal ini masih terperangkap dalam lembah subjektivitas. Selain itu, kemampuan akal terbatas, sehingga kebenaran yang ditangkap pun masih bersifat semu. Dimensi praktis etika sufisme. 1. Murah hati sebagaimana Nabi Ibrahim, ridho atas takdirnya sebagaimana Nabi Ismail, sabar sebagaimana Nabi Yakub, komunikatif, mampu berkomunikasi dengan simbol sebagaimana Nabi Zakaria, ujlah dari dunia ramai sebagaimana Nabi Yahya, menggunakan baju sederhana sebagaimana Nabi Musa, pengembaraan sebagaimana Nabi Isa, rendah hati sebagaimana Nabi Muhammad. Tujuan akhir akhlak. Dan tujuan akhir dari akhlak yaitu memutuskan diri kita dari cinta kepada dunia dan menancapkan dalam diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Dan sampai kita ketemu pada kuliah-kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.